Baik, selamat siang untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Marianus Arwan Bakrin. Saya dengan NIM 17030080011. Saya mahasiswa jurusan Sosiologi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Nusa Cendana Kupang. Sekarang saya berada di semester 7. Baik, dalam video ini merupakan video lanjutan di mana saya akan menjelaskan poin-poin penting dari sebuah buku atau mereview sebuah buku. Di mana saya menjelaskan poin-poin penting dari sebuah buku itu. Jadi di dalam video ini merupakan salah satu tugas yang diberikan oleh dosen pengasuh mata kuliah Sosiologi Terapan. Jadi kami mahasiswa diminta untuk membuat video tentang review kami tentang sebuah buku yang telah diberikan oleh dosen pengasuh mata kuliah, di mana buku ini berbentuk dalam bahasa Inggris. Buku ini ada ratusan halaman, tetapi sudah diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia dan kemudian direview. Jadi bukunya sudah diterjemahkan dan direview, dibuat dalam bentuk yang lebih singkat lagi. Kemudian hasil dari review ini kami mahasiswa akan menjelaskannya atau memberikan poin-poin penting, menerangkan poin-poin penting yang ada di dalam buku ini melalui video kali ini. Jadi setelah diterjemahkan dan direview, barulah kami membuat video ini. Nanti kemudian dari video ini kami akan membuat makalahnya. Jadi buku ini sudah diterjemahkan dalam bahasa Indonesia, jadi saya langsung saja. Buku ini berjudul tentang perpustakaan masyarakat dan sosial tanggung jawab atau tanggung jawab sosial. Jadi di dalam buku ini terdapat berbagai bab, sekitar puluhan bab di dalam buku ini, tapi sudah dipermak menjadi beberapa bagian saja. Jadi isi buku ini tidak terlalu luas, hanya bagian-bagian penting saja yang diambil. Bagian-bagian penting di sini maksudnya bagian-bagian penting menurut saya. Jadi saya di sini langsung menjelaskan saja isi-isi dari buku ini. Jadi mulai dari awal, ada bab pertama itu dia menjelaskan tentang, atau di awal buku ini dia memperkenalkan tentang tema, konsep dan gagasan utama yang ada atau inti dari buku ini. Jadi dia mulai dengan merangkum banyak tantangan di perpustakaan dan masyarakat pada umumnya untuk menghadapi masa depan yang bisa diduga. Terus dia menjelaskan juga bahwa pentingnya hal ini menarik perhatian pada pentingnya informasi dan teknologi komunikasi atau TIK sebagai salah satu pendorong utama, tidak hanya dalam hal menyediakan infrastruktur tetapi juga dalam hal cara masuk informasi dan konten mana yang disimpan, diakses dan dimanfaatkan dengan efek terbaik. Terus selanjutnya ada penjelasan tambahan tentang TIK dan lain sebagainya, tentang perpustakaan dan TIK dan sebagainya di dalam paragraf tersebut. Terus selanjutnya ada penjelasan berkenaan atau berkaitan dengan apa nilai dan dampak dari perpustakaan. Jadi di sini dijelaskan bahwa tanpa adanya jawaban yang tegas untuk pertanyaan ini, pertanyaan yang mengenai dampak atau nilai dampak dan nilai dari perpustakaan ini, itu di sini dijelaskan bahwa akan sulit untuk membenarkan investasi yang berkelanjutan. Namun banyak bagian dari buku yang terkhusus buku ini yang berfokus pada evaluasi kemajuan yang mana masih perlu dicapai jika kasus yang meyakinkan ingin dibuat.
Selanjutnya perlu dibuat dalam bentuk layanan perpustakaan jenis baru dan dibangun di atas akses global dan sumber daya yang hampir tak terbatas. Jadi di penjelasan tambahan lagi, secara luas didistribusikan dan tersedia untuk penggunaan terlepas dari asalnya. Terus kita lanjut. Ini banyak penjelasan lainnya. Terus ada bahasan tentang judulnya teknologi mendorong. Jadi di sini jelaskan bahwa TIK atau teknologi informasi komunikasi tadi telah merevolusi cara informasi dibuat, disimpan dan diakses dan dieksploitasi. Antara lain di dalam buku ini dijelaskan oleh Derek Lau dan Sarah Porter yang merupakan kontributor dari buku ini. Itu dijelaskan masing-masing di bab 23 dan bab 24. Terus kemudian ada juga dia di sini menjelaskan bahwa banyak orang yang tidak pernah mengenal dunia tanpa internet, seperti yang dibahas oleh Jenny Craven di bab 7. Terus dengan penjelasan selanjutnya, nanti berbagai penjelasan itu nanti di dalam video ini akan saya edit dengan menambahkan slide di dalam video ini. Jadi para penonton bisa mengetahui isi dari buku ini selengkapnya tanpa, maksudnya kekurangan dari apa yang saya katakan ini saudara-saudari mereka semua bisa dapat melihatnya di slide yang nanti akan saya gabungkan di dalam video ini. Kemudian kesetaraan dan persamaan akses. Ini dijelaskan bahwa informasi selalu menjadi komoditas dasar dan perpustakaan sudah sejak lama telah diandalkan untuk menyediakannya. Jadi prinsip akses bebas ke sumber daya bahwa perpustakaan menyimpan adalah salah satu fondasi utama masyarakat demokratik. Ini dijelaskan oleh Userwood dan Lienli pada tahun 2000. Terus Userwood pada tahun 2007 dan Morozov pada tahun 2009. Kemudian Ivy pada tahun 2010. Ini jelaskan bahwa akses ke informasi lebih mudah dari sebelumnya, tetapi tidak untuk semua. Internet khususnya dapat memfasilitasi dan menghambat akses yang adil informasi, meskipun ketidaksetaraan dan bahkan sebelum era digital datang menjadi ada. Ini adalah benar dalam berkembang seperti dalam negara yang mana dalam proses atau masih dalam tahap perkembangan, atau disebut dengan negara berkembang karena kita sering hidup di masa kesenjangan digital di mana teknologi dan akses ke informasi dapat memisahkan si kaya dari si miskin. Ini oleh Malning pada tahun 2008. Di sini ada dijelaskan bahwa ada ketimpangan yang signifikan dari perpustakaan penyediaan secara global. Di satu sisi, seperti yang ditunjukkan oleh John Feder pada bab 5 nanti, akses ke informasi tidak pernah semudah ini. Di sisi lain, seperti yang dibahas oleh sejumlah penulis dalam buku ini, ada ketidakadilan dan ketidaksetaraan yang lebih besar dalam hal kemampuan untuk mengakses dan menggunakan informasi yang diberikan dibandingkan dengan sebelumnya. Di sini dia juga memberikan sebuah contoh di mana yaitu di Inggris misalnya, di sana tetap pada saat penulisan setidaknya serangkaian yang mapan jangan di jaringan perpustakaan publik, akademik, swasta yang melayani keduanya kebutuhan informasi dan waktu luang sebagian besar penduduk, terutama gratis. Kemudian kita lanjut. Ini dijelaskan juga berbagai masalah yang mana di dalam buku ini penjelasan itu atau argumen-argumen itu
dijelaskan oleh ahli-ahli atau para distributor di dalam buku ini pada bab-bab selanjutnya, seperti di bab 5, bab 3, bab 7, dan lain sebagainya. Terus pendidikan dan literasi digital perpustakaan itu di sini dia mengatakan telah lama memiliki peran penting dalam mendukung pendidikan di semua tingkatan. Itu menurut Orom 2000. Terus bab-bab selanjutnya dia mengeksplorasi cara-cara yang digunakan perpustakaan dapat berkontribusi untuk pengajaran dan pembelajaran dan banyak lagi peluang yang ditawarkan oleh TIK. Kita lanjut. Ada nilai dan juga dampak di sini. Jadi keberadaan perpustakaan di masa depan akan sangat bergantung pada dampak positif berkelanjutan. Ini menurut Alvis dan Fetles Ubak 2010, dan sejauh mana mereka menciptakan modal sosial, budaya, dan ekonomi. Menurut Abo dan Audanson tahun 2002. Terus kita lanjut lagi. Ini ada pembahasan tentang memikirkan ulang perpustakaan. Jadi penjelasannya bahwa hal tersebut terlihat jelas dari gambaran perkembangan perpustakaan pada bab-bab selanjutnya. Perubahan itu sudah berjalan dengan baik menurut Kisser tahun 2010 dengan cakupan yang luas, proyek Pathfinder dan contoh yang mengeksplorasi masa depan baru untuk perpustakaan. Terus kemudian kita lanjut lagi, ada pembahasan tentang pustakawan berpikir ulang. Jadi setiap bab di dalam buku ini mengacu pada pentingnya profesional pustakawan. Tanpa proses transformasi besar tidak akan terjadi. Terus ini menjelaskan bahwa hampir tak terhindarkan kebutuhan untuk memperbaharui citra pustakawan dan untuk mengubah nama baik profesi maupun layanan dipandang sebagai bagian penting dari jalan ke depan. Menurut Becker dan Wallace pada tahun 2002 dan Grant 2010. Dan keterampilan ini inti serta atribut utama yang sudah lama dimiliki perpustakaan staf tetap relevan di era digital. Dan terus di sini dalam kesimpulan ini bahwa masa depan untuk semua jenis perpustakaan akan menjadi salah satu tantangan seperti dibuktikan oleh banyak ramalan dalam buku ini. Akankah ini menjadi kasus bertahan atau berkembang seperti yang dikatakan oleh Perpustakaan Nasional Skotlandia? Itu ada sebuah pertanyaan di situ dicantumkan di dalam itu. Kemudian kita lanjut lagi. Selanjutnya di dalam buku ini ada penjelasan dari berbagai ahli dan lain sebagainya tentang perpustakaan. Sini tentang bagaimana jalannya perpustakaan, bagaimana kasus-kasus, ada kasus dan perpustakaan berkaitan dengan informasi teknologi dan lain sebagainya. Selanjutnya ada juga mereka memberikan ringkasan selektif daripada hasil penelitian untuk mendukung buku ini. Terus ada konteks pembelajaran. Sini di bagian-bagian selanjutnya ini lebih kepada penjelasan tambahan untuk melengkapi buku ini. Terus ada sebuah bab, ada sebuah bagian yang mana di sini dia menjelaskan atau mengangkat tentang meningkatkan akses bagi mahasiswa, akademisi, dan pengunjung sebuah proyek di pendidikan tinggi dan lanjutan sedang menjajaki cara untuk menjawab kebutuhan mahasiswa dan akademisi yang berbagai macam alasan membutuhkan akses ke sumber daya dan pengaturan selain rumah mereka.
Terus ini ada istilah-istilah di sini, skonyul, ada nama-nama ahli dan lain sebagainya. Di sini menjelaskan adanya kolaborasi, maksudnya menjelaskan masalah yang terjadi di Inggris. Ini di dalam buku ini juga ada. Evolusi perpustakaan di masa yang tidak pasti sejak pemerintah koalisi berkuasa di Inggris pada 2010, kedua sektornya mengalami tantangan untuk melakukan pengurangan besar-besaran perpustakaan umum memiliki status unik dalam kesadaran bangsa sebagai tempat di mana siapapun bisa pergi tanpa penilaian untuk belajar, membaca, mengakses informasi online, dan mencari hiburan. Terus ada kesimpulan juga di bab ini, bagaimana ini bisa terjadi. Di sini dijelaskan bahwa ada potensi ekonomi yang signifikan dalam menghubungkan cara strategis perpustakaan di berbagai sektor, membawa banyak sekali pengetahuan, sumber daya, dan keahlian staf untuk menanggung semua tahapan pendidikan, budaya, dan kehidupan komunitas. Ini ada komunikasi ilmiah dan akses hasil penelitian. Sini lebih banyak penjelasan. Dan ini juga ada tentang mengarsipkan diri sendiri. Dan bagi penjelasan, kemudian juga kebebasan akses, di mana di sini terdapat hak dan juga batasan. Terus pendanaan diinvestasikan dalam program perubahan, memperluas akses informasi, file si kaya dan si miskin. Ini sudah masuk kepada tulisan-tulisan para ahli dan ataupun kreator-kreator dalam buku ini. Inisiatif kesenjangan digital. Sejumlah inisiatif nasional dan internasional mendorong penggunaan yang lebih luas dari TIK dan karenanya berusaha mengurangi efek dan luasnya kesenjangan digital. Misalnya, dalam kaitannya dengan pembelajaran dan pendidikan administrasi di Inggris, melalui inisiatif dari Departemen untuk Pendidikan dan Keterampilan Komunikasi Pendidikan Inggris dan Badan Teknologi dan Dewan Pendanaan Pendidikan Tinggi untuk Inggris, dan dalam kaitannya dengan akses publik melalui jaringan rakyat di Inggris dan program Gates di Amerika Serikat. Misalnya Bill dan Melinda Gates Foundation mensponsori Native American Access to Program Teknologi yang bekerja dengan pemimpin suku, pustakawan, dan pendidik di reservasi New Mexico, Arizona, Utah, dan Colorado untuk meningkatkan akses komputer bagi semua warga negara, khususnya yang miskin. Pendidikan dan pelatihan. Sini juga ada membongkar arsitektur, pikirkan akses sebagai cara peradaban. Di sini penjelasan membawa kita kepada arah ke situ. Sini juga ada tentang membuat kota kreatif mengalir yang berbagai penjelasannya, kehidupan sosial informasi, dan lain sebagainya. Masih banyak lagi dari penjelasan tentang buku ini, tema-tema dari buku ini dan penjelasannya. Ini lebih banyak kasus-kasus yang diangkat di dalam buku ini merupakan kasus yang mana terjadi pada
terjadi di negara Inggris. Sini sudah mulai masuk ke bab-bab pembelasan. Bab 14, perpustakaan dan masyarakat informasi, kerjasama dan identitas. 15, kebiasaan membaca anak-anak dan sikap. Terus dan berbagai macam, banyak sekali tulis ini. Terus 16, penggunaan masa depan, mana berbicara tentang anak muda dan masa depan penyediaan perpustakaan. Mendefinisikan ulang pustakawan, mendefinisikan ulang librarianship, penjelasannya, dan masih banyak lagi penjelasan lainnya, tetapi ini sudah dipermak menjadi seperti ini. Jadi mungkin hanya itu saja penjelasan atau review buku dari saya. Terima kasih untuk sudah menonton video ini. Ini juga merupakan suatu pembelajaran untuk saya bagaimana kedepannya mereview buku atau menjelaskan tentang isi buku itu agar lebih baik lagi, karena saya juga masih dalam proses pembelajaran, jadi masih banyak kekurangan, saya sadar itu, jadi mohon dimaklumi. Sekian dari saya, terima kasih, selamat siang.